Tidak ada orang yang beriman kecuali mendapatkan tekanan yang hebat dari bermacam-macam, dari sisi ekonomi. Sampai pernah sahabat-sahabat Nabi itu tidak bisa makan berhari-hari, sehingga yang dimakan adalah daun-daun keras. Kalau ditelan pun tenggorokan sakit. Kulit-kulit yang selama ini hanya di kulit-kulit kering dilembutkan lagi. Itu betul-betul mendapatkan tekanan luar biasa. Dari wilayah kekafiran baru dapat wahyu untuk hijrah ke Madinah. Hijrah di Madinah tentunya ada tujuan dong di sana. Dan tujuan Nabi adalah tempat yang baik, itu pun dengan wahyu Allah. Sampai di Madinah Nabi disambut oleh warga Madinah. Sehingga di Madinahlah baginda Nabi Muhammad bisa menegakkan 3 hal. Komunitas kaum beriman, menegakkan undang-undang orang beriman, undang-undang Al-Quran. Kemudian punya wilayah ahli iman. Ini unsur negara. Kalau dalam bahasa negara itu harus 3, ada unsur di dalamnya. Ada undang-undang, ada masyarakat, dan ada undang-undang, ada masyarakat. Pertama undang-undang, ada masyarakat, ada wilayah. Maka itulah Madinah. Jadi hijrah dari negeri kafir menuju Madinah. Baru dari Madinah nanti akan menyebar kembali sampai balik ke Mekah, yaitu Fathu Mekah. Kemenangan baginda Nabi kembali Mekah bersama runtuhnya, diruntuhkannya berhala, dan Nabi sudah ditunggu oleh orang Mekah. Maka hijrah. Ternyata Mekah yang semula ditinggal oleh Nabi, Nabi harus kembali ke sana untuk membuka Mekah dengan kemenangan. Nah, kalau kita amati, hijrah itu sebetulnya berpindah dari tempat atau keadaan atau suasana yang tidak baik menuju yang lebih baik. Hijrah tempat. Kita lingkungan rumah yang kurang bagus, jangan Anda pertahankan. Bahkan lingkungan bertetangga ini penting sekali. Sampai dikatakan ad-dar qabla al-jar. Al-jar qabla ad-dar. Tetangga dulu perhitungkan. Makanya kalau beli rumah dan sebagainya, Anda pikir tetanggaku siapa. Kalau ternyata kita memiliki lingkungan yang tidak baik, Anda jangan ragu, Anda harus hijrah. Demi keimanan Anda, demi akhlak anak-anak Anda. Jangan hanya berkata, ini kan rumah kenangan, saya pengantin baru saya di sini. Pengantin baru anak kita rusak. Hijrah nggak apa-apa, hijrah dari tempat ke tempat. Ada hijrah dari perilaku, dari kekafiran menuju keimanan, dari akhlak yang tidak baik, dari pergaulan yang tidak baik. Mana hijrah itu luas sekali. Intinya hijrah itu maknanya adalah dari gelap menuju terang, ada perubahan. Dari ketidakbaikan menuju kebaikan. Nah, kalimat hijrah ini memang saat ini menjadi tren, mudah untuk diucapkan. Sebenarnya maknanya adalah sama, siapapun yang mengucapkannya, maksudnya adalah berpindah dari ketidakbaikan menuju kebaikan. Cuman perbedaannya adalah, benarkah dia menuju kebaikan yang sesungguhnya di sini? Jangan-jangan dia ngajak hijrah pada tempat kebaikan, tatanya Pak sama-sama gersang di sana. Maka dari itu lihat bagaimana cara ulama dulu menghijrahkan biarpun tidak pakai istilah hijrah. Bawa umat ini kepada kebaikan, masjid, majelis taklim, perkumpulan yang mulia. Dibawa kepada lingkungan yang baik. Sampai dalam bahasa ringan baginda Nabi, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Siapa sih sahabatnya? Kalau sahabatnya nggak benar, ke bawah nggak benar loh ya nanti. Maka hijrah kawan yang baik, kawan yang mulia. Jadi secara umum seperti itu. Cuman tadi yang kami ingatkan bahwasanya kadang ada orang mengajak kita hijrah, tapi tempat yang dituju tidak jelas. Lalu bagaimana saya ingin mengajak hijrah? Oh ya gampang, bawa ke tempat yang jelas kok. Kalau ada orang setiap malam begini nih kerjaannya main apa di sana, ternyata Anda bisa membawa ke sini, ya Anda membawa hijrah, selesai. Biarpun nggak pakai label orang tua hijrah atau pemuda hijrah misalnya, Anda bawa ke tempat ini, tempat yang baik, tempat yang mulia. Tapi kita harus husnudzon kepada siapapun yang berupaya untuk menghijrahkan orang dengan bermacam-macam cara. Semoga Allah sampaikan tujuannya. Hanya yang kami ingatkan, awas, harus tahu akan dibawa kemana kita. Hijrah akidah, mula-mula akidah yang indah, masuk akidah yang bukan hijrah. Anda hijrah menuju tempat yang jelek lagi. Anda sudah masuk dalam akidah yang jelas, akidah ahlussunnati wal jamaatil asy'ariyati. Tatanya hijrah pindah akidah. Nah ini hijrah yang salah itu. Biarpun labelnya hijrah, bukan diajak hijrah, Anda diajak sesat itu.
Nah, ini makanya hati-hati kemana Anda akan dibawa. Jangan hanya gebiarnya saja. Oh, ini gebiar hijrah misalnya. Mau dibawa kemana saya? Ada apa di sana? Ada akidah? Ada akhlak? Oh, akhlak tak? Nggak cukup, harus ada akidah. Keimanan, keselamatan. Akhlak runtuh di neraka lama. Tapi kalau akidah runtuh selama-lamanya. Beda. Dibawa kemana kita ini? Makanya Anda kalau ikut rombongan-rombongan misalnya yang mengajak hijrah, Anda cermati dong. Pertama dan paling utama harus Anda tanya adalah akidah. Dan sebetulnya semua dari kita itu sudah biasa dengan hijrah. Biarpun belum kenal kalimat hijrah, ada kok. Dari keluarga bercerita, "Bu, ya alhamdulillah kami sudah keluarga ini sudah berapa tahun ini sudah menghadiri majelis ini. Alhamdulillah anak-anak saya semuanya sudah umroh tahun ini." Dan semuanya ini hijrah, biarpun tidak pakai label keluarga hijrah. Tujuannya menuju pada Allah. Tapi ingat, setiap ada perkumpulan yang mengajak hijrah, paling pertama dan utama adalah akidah. Anda jangan mau ditipu. Kalau akidahnya tidak sama, Anda tidak hijrah. Anda akan masuk lebih parah lagi. Moral rusak, dosa di hadapan Allah. Mabuk dan sebagainya, dosa di hadapan Allah. Tapi kalau sudah akidah sesat, lebih parah lagi. Ini kadang-kadang kita tidak menyadari akan dibawa kemana hijrah kita ini. Pertanyaan selanjutnya ini adalah masalah hijrah juga. Itu pakai label agama yang mengadakan perayaan 10 Muharram, memukul-mukul, mencaci maki. Kita punya imam. Imam kita adalah hebat, dari imam ahli sahabat Nabi dan imam ahli bait Nabi Muhammad. Imam kita adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Imam kita Sayyidina Umar bin Khattab. Imam kita adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Imam kita adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Imam kita adalah Imam Hasan bin Ali. Imam kita adalah Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu imam-imam kita. Akan tapi di sana ada penyelewengan. Caci maki kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda jangan mau dan jangan dekat-dekat dengan akidah yang mencaci maki. Apakah mencaci maki ahli bait Nabi atau mencaci sahabat Nabi? Itu pasti salah. Poros pilar agama kita dua. Hubbu ahli bait dan hubbu ashabin Nabi. Pilar agama kita cinta ahli bait, keluarga Nabi, dan cinta sahabat Nabi. Kalau ada sekelompok yang menyeru cinta kepada sahabat Nabi tapi tidak cinta kepada ahli bait Nabi, sesat. Atau ada sekelompok agama yang mengajak cinta kepada sahabat tapi tidak cinta kepada ahli bait, atau ahli bait tidak cinta kepada sahabat, runtuh. Ini pilar yang nggak bisa dipisahkan. Dan hubungan antara ahli bait dengan sahabat Nabi dari masa ke masa adalah indah. Nah, di akhir zaman ada orang yang mengklaim dirinya adalah pecinta ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mencaci orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar dicaci, Sayyidina Uthman, Umar dicaci, bahkan Sayyidat Aisyah dianggap sebagai pelacur. Masya Allah, Siti Aisyah dianggap pelacur. Anda saja kalau punya bapak, kemudian diekspos berita bahwasanya bapak Anda menikah dengan pelacur, enak enggak sih? Bagaimana baginda Nabi menikah dengan pelacur dan dicaci maki? Dan itu akidah sesat. Pokoknya akidah mencaci maki Siti Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, akidah sesat. Dan itu ada rentetannya dengan yang mengagungkan Imam Husain katanya. Kita mengagungkan Imam Husain. Kami hadirkan cerita Imam Husain, tidak tahu berapa tahun yang lalu, coba lihat. Merajut cinta dengan Imam Husain, syahid Karbala. Anda bisa lihat itu. Ada cerita yang kami hadirkan 2 jam. Tidak tahu di mana, lupa saya tempatnya. Ada 2 jam cerita tentang syahid Karbala. Versi kita ahli sunnati wal jamaati, bagaimana kita cinta ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar. Sebab di sana ada orang yang menyeru cinta ahli bait tapi ternyata merendahkan sahabat Nabi, dan itu sesat. Kami hadirkan cerita bagaimana Imam Husain. Tolong dicari nanti, merajut cinta dengan syahid Karbala Imam Husain. Anda dengarkan 2 jam. Tapi kalau dengar cerita itu nggak terlalu berat. Yang dapatkan dengar ilmu cerita, tapi cerita ilmu insyaallah. Anda akan tahu akidah. Cinta ahli bait adalah akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Nah, bersama syahid Karbala Imam Husain tanggal 10 Muharram, di sini ada kelompok yang merayakan besar-besaran tentang Sayyidina Husain. Kematian Sayyidina Husain, wafatnya Sayyidina Husain, wafatnya manusia mulia, syahid Karbala Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini
di hari itulah ada orang merayakan dengan besar-besaran sampai nanti arba'innya dan seterusnya. Itu kalau kita kembali, kelompok ini adalah kelompok yang mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas, Anda jangan dekat-dekat dengan mereka. Ini tadi pertanyaannya. Dan kelompok itu adalah kelompok Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah. Memang Syiah itu bermacam-macam. Ada di Yaman sana Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah adalah pengikut Imam Zaid bin Ali, dan secara sampai hari ini pun mereka tidak bermasalah dengan orang ahli sunnah, karena mereka juga pakai riwayat-riwayat ahli sunnah biasa. Syiah Zaidiyah pengikutnya Imam Zaid ibn Ali bin Abi Thalib, Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib, Imam Zaid ibn Husain ibn Ali ibn Husain, Imam Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ini masyhur di Yaman sana. Nah, sekarang banyak mengatakan begini di Indonesia untuk mengelabui, Syiah itu macam-macam. Syiah di Indonesia itu Syiah yang benar loh, hati-hati. Justru kita kasih tahu bahwasanya Syiah yang disebarkan di Indonesia bukan Syiah Zaidiyah, tapi Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah. Termasuk diantaranya nanti masalah fikihnya adalah menghalalkan mut'ah, kawin kontrak. Ada seorang wanita, "Neng, kamu punya duit enggak, Neng?" "Punya duit." "Saya pinjam duitmu untuk nikah dengan kamu." Enggak ada orang, berdua. Seminggu. Enak. Nuruti hawa nafsu. Itu urusan fikihnya. Kita tidak bicara urusan fikih, tapi urusan akidah. Dan kalau memang Anda ketemu dengan orang, kita membaca, kita pernah diskusi dengan beberapa tokohnya, kita punya kitab-kitabnya, semuanya, dan ternyuh kalau kitab semacam itu jadikan kitab untuk pegangan ilmu mereka. Tapi mereka hebat, punya lobby-lobby dahsyat. Dan mereka selalu hujahnya begini, Syiah itu macam-macam, saya bukan Syiah yang sesat. Tapi kami tegaskan, Syiah yang disebarkan di Indonesia adalah Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah atau Ja'fariyah, atau Syiah Imamiyah, atau kadang Syiah Ja'fariyah, Syiah Itsna Asyariyah. Nah itu. Nah kemudian lihat, subhanallah, kalau kita lihat di negerinya sana, di Iran sana, kalau di dalam Islam fikih kita, kalau ada orang mengatakan orang yang bukan pezina itu pezina, nanti namanya qadhaf, dicambuk. Dicambuk 80 kali, cambuk, ceder. Namanya qadhaf. Kalau Anda mengatakan pada seseorang kamu berzina ya, yang mengatakan berzina dicambuk 80. Tapi subhanallah, sampai hari ini kadang kita merenung. Itu yang mencaci Sayyidat Aisyah, mengatakan Sayyidat Aisyah pelacur yang menyusup kepada Nabi. Yang meyakini itu, dia tanpa sadar dicambuk oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kalau sudah masuk hari-hari seperti itu, hari raya meninggal wafatnya Sayyidina Husain, itu mukul dengan besi berdarah. Rumah sakit di sana setiap menjelang 10 Muharram mempersiapkan dengan menambah dokter untuk melayani orang yang mencambuk dirinya, sampai ada yang mati berdarah. Bukan 80 kali lagi. Masya Allah. Begitu mudahnya Allah menghukum. Dan itu diyakini ibadah. Unik. Meyakini ibadah, dicambuk-cambuk. Coba ada 10 Muharram Karbala, lihat di Iran sana. Wah, luar biasa. Itu dianggap pahala. Itu sampai cambuknya ada yang dikasih paku, pokoknya semakin berdarah semakin hebat katanya. Sebetul itu tidak sadar, itulah hukuman karena mengatakan Siti Aisyah adalah pelacur. Hati-hati, sahabat Nabi mulia, ahli dari Nabi mulia. Imam Husain adalah imam kita. Jadi seperti itu ya, akidah ini harus kita jaga. Akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati.